Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurgaya Sinaga, NIM 0309183145, Prodi Tadris IPS 1, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer yang saya ambil studi kasusnya mengenai pekerja seks komersial atau PSK. Apa itu PSK atau pekerja seks komersial? Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual dan uang. Pekerja seks komersial sudah dikenal di masyarakat sejak abad lampau. Ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecer seputar mereka dari masa ke masa. Di Indonesia sendiri, wanita malam atau pekerja seks komersial sebagai pelaku wanita pemikat lelaki hidung belang untuk memuaskan nafsu birahinya. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan wanita malam itu sangat begitu buruk, hina dan menjadi musuh masyarakat. Nah, pandangan agama Islam mengenai pelacuran. Pelacuran dalam Islam adalah haram hukumnya dan berdosa besar. Islam juga melarang berkawin dengan pelacur. Dalam hal ini, ada suatu riwayat yang diceritakan oleh Mursid dari Abu Mursid bahwa dia meminta izin kepada Nabi untuk kawin dengan pelacur yang telah dimulainya berhubungan sejak zaman jahiliyah. Namanya Anak. Tetapi Nabi tidak menjawabnya sehingga turunlah ayat yang berbunyi, lelaki tukang zina tidak boleh kawin melainkan dengan perempuan penzina atau musyrik. Yang demikian diharamkan oleh atas orang-orang mukmin. Al-Quran surah An-Nur ayat 3. Nah, faktor pendukung perilaku seks pada remaja. Ada 5 faktor pendukung perilaku seks pada remaja. Yang pertama itu faktor tekanan yang datang dari teman pergaulannya. Nah, tekanan ini itu dari lingkungan pergaulan yang dimasuki oleh seseorang. Remaja dapat juga berpengaruh untuk menekankan temannya yang belum melakukan hubungan seks. Bagi remaja tersebut, tekanan dari teman-temannya itu dirasakan lebih kuat daripada yang didapat dari pacarnya sendiri. Faktor kedua, adanya tekanan dari pacar. Nah, tekanan dari pacar ini yaitu karena kebutuhan seseorang untuk mencintai dan dicintai. Seseorang harus rela melakukan apa saja terhadap pasangannya tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapinya. Dalam hal ini, yang berperan bukan saja nafsu seksual, tapi melainkan juga sikap memberontak terhadap orang tuanya. Remaja ini lebih membutuhkan suatu hubungan, penerimaan, rasa aman, dan harga diri selainnya orang dewasa. Nah, faktor yang ketiga adanya kebutuhan badaniah. Nah, di faktor ini, seks menurut para ahli merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang. Jadi, wajar semua orang tidak terkecuali remaja menginginkan hubungan seks, sekalipun akibat dari perbuatannya tersebut tidak sepadan dengan risiko yang dihadapinya. Faktor keempat, rasa penasaran. Nah, di rasa penasaran ini, pada usia remaja, keingintahuannya begitu besar terhadap seks. Apalagi jika teman-temannya mengatakan bahwa terasa nikmat. Nah, ditambah lagi adanya informasi yang tidak terbatas maksudnya. Maka rasa penasaran tersebut semakin mendorong mereka untuk lebih jauh lagi melakukan berbagai macam percobaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktor yang kelima itu yaitu pelampiasan diri. Nah, di faktor ini tidak hanya datang dari diri sendiri, misalnya karena terlanjur berbuat, seseorang remaja perempuan biasanya berpendapat sudah tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dari dirinya. Maka dalam pikirannya tersebut, ia akan merasa putus asa dan mencari pelampiasan yang akan menjerumuskannya dalam pergaulan bebas. Nah, ada juga faktor lain. Nah, faktor lain ini datangnya dari lingkungan keluarga.
Bagi seseorang remaja, mungkin aturan yang diterapkan oleh kedua orang tua tidak dibuat berdasarkan kepentingan kedua belah pihak, orang tua dan anak. Nah, akibatnya remaja tersebut merasa tertekan sehingga ingin membebaskan diri dengan menunjukkan sikap sebagai pemberontak yang salah satunya dalam masalah seks. Ada faktor penyebab adanya PSK atau pekerja seks komersial ini. Yang pertama itu kemiskinan. Nah, kemiskinan alasan penting yang melatar belakangi adanya PSK. Nah, struktur kebijakan tidak memihak kepada kaum yang lebih lemah, sehingga yang miskin semakin miskin, sedangkan yang kaya semakin menumpuk harta kekayaannya. Kebutuhan yang semakin banyak bagi seseorang perempuan dan tekanan moral dari keluarga memaksa dia untuk mencari sebuah pekerjaan dengan penghasilan yang memuaskan, sehingga pajak yang haram menjadi pilihan mereka karena kondisi kebutuhan materi yang menuntut. Kedua, ada kekerasan seksual. Nah, di faktor kekerasan seksual ini, penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perempuan menjadi PSK diantaranya kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, bapak kandung, paman, guru, dan masih banyak lagi kekerasan seksual di masyarakat. Nah, faktor penyebab yang ketiga yaitu penipuan. Nah, faktor penipuan ini dan pemaksaan dengan berkedok agen penyalur tenaga kerja. Kasus penjualan anak perempuan oleh orang tua sendiri pun juga kerap ditemui. Faktor penyebab yang keempat itu adalah pornografi. Nah, di pornografi, menurut definisi Undang-Undang Anti Pornografi, pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, tulisan foto, komik film, atau yang dengan memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik dan bagian-bagian tubuh serta gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain. Adapun dampak yang ditimbulkan seorang PSK. Ada 4 dampak yang ditimbulkan dari seorang PSK. Yang pertama itu keluarga dengan sikap tidak dapat lagi memandang dirinya sebagai seorang perempuan. Kedua, stabilitas sosial pada dirinya akan terhambat karena masyarakat hanya akan selalu mencemooh. Yang ketiga, memberikan ciri buruk bagi keluarga. Yang keempat, mempermudah penyebab penyakit menular seks seperti penyakit kelamin, sifilis, dan hepatitis, HIV atau AIDS. Nah, adapun penanganan masalah PSK. Penanganan masalah PSK ini bisa dari keluarga. Dari keluarga itu meningkatkan pendidikan anak, terutama menggunakan pendidikan seks secara dini agar terhindar dari perilaku seks bebas. Yang kedua, masyarakat. Nah, masyarakat harus meningkatkan bimbingan agar sebagai tameng agar terhindar dari perbuatan dosa. Yang ketiga, yaitu pemerintah. Pemerintah harus memperbanyak tempat atau panti rehabilitasi. Yang kelima, meregulasi undang-undang untuk khusus tentang PSK. Nah, meningkatkan keamanan dengan lebih menggiatkan razia lokalisasi PSK untuk dijaringan dan mendapatkan rehabilitasi HIV atau AIDS. Sekian dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.